Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andrian. Sesi kemarin kita sudah membahas mengenai menampilkan data dari DBMS MySQL ya, dari database MySQL atau DBMS MySQL ke dalam web kita gitu ya. Yang artinya PHP-nya connect ke MySQL gitu ya, untuk menampilkan data yang ada di dalam database ditampilkan di website. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana caranya kita membuat halaman form tambah data yang nanti tambah data mahasiswa itu akan masuk ke dalam database ya, datanya. Jadi di sini ada 2, nanti bisa ada 3 seperti itu. Nah, kita klik tambah, nanti akan ada halamannya. Oke, sebelumnya saya sudah membuat ya formulirnya. Itu ada di materi kita yang membuat form ya, itu sama seperti yang membuat form. Bedanya saya ini menggunakan Bootstrap ya, form Bootstrapnya ya. Di sini sama seperti yang index tadi, kita linkkan ke bootstrap min.css ya. Nah, saya punya halaman form ya. Nah, form actionnya itu kenapa di hashtag, karena nanti kita akan proses ya di dalam file tambah.php ini sendiri seperti itu ya, menggunakan metode post ya, metodenya metode post. Nah, di sini ada name, nama ya, email, jurusan gitu ya. Nah, sebelum kita ngoding untuk bikin fungsinya, saya akan menjelaskan ya beberapa yang harus kita perhatikan untuk membuat suatu form gitu ya. Pertama ada form action ya. Tentu kita menggunakan metode post ya untuk mengirimkan data-data yang akan user inputkan nanti di formnya, yang akan ditampung di name ya. Jadi name ini akan digunakan untuk menampung inputan user ya. Nah, di sini ada name-nya name ya. ID-nya name. ID ini sesuai dengan for ya. For-nya name berarti ID-nya name. Nah, yang penting adalah name ini ya gitu. Name ini akan menginput inputan user ya. Nah, di sini ada kelasnya. Kelas bootstrap-nya namanya form control ya. Form control ini adalah kelas bootstrap-nya. Nah, di sini ada placeholder, masukkan name ya. Masukkan name Anda maksudnya ya. Required artinya harus diisi gitu ya. Sama dengan yang nama mahasiswa juga ya. Nama mahasiswa name-nya adalah nama. Jadi begitu user nanti menginputkan nama, dia akan formnya itu akan membawa name, nama ya, untuk diproses di fungsi.php nantinya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang email juga sama ya, tapi tipenya email ya, jadi harus pakai add ya. Kalau name, nama, jurusan itu type-nya teks ya. Teman-teman juga nanti kalau ada kasus pakai radio box ya, select option itu bisa saja gitu ya. Silakan. Nah, ditambah data ini yang penting adalah name ya. Name ya. Name ini untuk membawa apa yang user inputkan di field yang ada di formnya. Misalkan ya, di formnya ada nama mahasiswa gitu ya, ada email, ada jurusan. Nah, itu yang akan, misalkan nama dia akan membawa nama mahasiswa, email dia akan bawa email mahasiswa, jurusan dia akan membawa jurusan mahasiswa yang diinputkan oleh user, dalam hal ini mahasiswa ya, seperti itu. Nah, di sini ada button submit ya, name-nya submit ya, kelas button primary. Nah, kita lihat dulu ya hasil formnya seperti apa. Nah, berikut hasil formnya ya, kita klik tambah data mahasiswa, nah akan seperti ini ya. Masukkan name ya. Kalau kita submit ya, tuh dia nggak bisa ya, harus isi dulu ya. Tolong diisi dahulu field tersebut seperti itu ya. Nama pun sama ya, email pun sama, jurusan pun sama. Misalkan saya masukin name 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Namanya misalkan Ujang misalkan ya. Emailnya misalkan ujang@gmail.com misalkan ya. Nah, kalau tanpa Gmail misalkan Ujang aja misalkan ya. Jurusannya sistem informasi misalkan ya, sistem informasi ya. Ketika klik submit tuh dia harus minta please include and add in email address ya. Artinya ini adalah tipe datanya email, jadi harus pakai add ya, @gmail.com. Tapi data ini tidak akan tersimpan. Kenapa? Karena kita belum mengkoneksikannya ke dalam PHP gitu ya. PHP ini kita belum mengkoneksikannya ke MySQL. Artinya PHP formulir ini belum dikoneksikan ke MySQL seperti itu ya. Nah, di sini kita buat dulu ya. Kita buat dulu di sini koneksinya adalah di fungsi ya. Kita buat dulu ya koneksinya. Pertama, yang tambah ini sama seperti yang index ya. Kita bisa copy saja ya, require fungsi ya, atau kita bisa ketikkan saja di sini ya.
require ya, kita kasih tag PHP ya, PHP ya, require ya, require fungsi gitu ya, .php. Ya, dia akan otomatis menggunakan fungsi-fungsi yang ada di fungsi .php termasuk koneksi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat dulu ya fungsi tambah datanya, yang dimana fungsi tambah data ini digunakan untuk menambahkan data. Nah, di sini kan dia ada name-nya ya, name, nama, email, email ya, jurusan, jurusan. Nah, kita buat fungsinya ya. Bagaimana caranya? Kita buat function ya, function gitu ya. Function tambah ya. Bebas ya nama function, terserah teman-teman ya. Yang nanti parameternya adalah $data ya. Dia akan membawa data dari form tersebut seperti itu ya. Nah, di sini kita kasih sama ya, global $koneksi karena dia variabel global gitu ya. Global ya. Global koneksi ya. Dari mana Pak dolar koneksi? Dari sini ya, dolar koneksi gitu ya. Nah, di sini kita kasih name. Nah, ini adalah name-nya ya, name-nya. HTML special char ya. Kita bisa pakai HTML special char. Kenapa? Karena kita nggak tahu nanti user itu akan menginputkan tag HTML, bisa saja ya, atau enggak user itu akan menginputkan CSS, bisa saja ya di field kita gitu ya. Makanya kita pakai HTML special char ya, untuk meminimalisir user menginputkan yang tidak kita inginkan gitu ya. Di sini kan name, berarti user harus menginputkan name seperti itu. Jadi kita pakai HTML special char biar user bisa tidak menginputkan tag HTML ya di dalam form ya. Bisa saja kan seperti itu, bisa, tapi dengan adanya HTML special char, user dia tidak akan tersimpan ya data tag HTML seperti itu ya. Nah, sini ada data ya. Nah, data tadi dia ini bawa apa? Name ya, bawa name gitu ya. Nah, sebenarnya nama variabel ini bebas ya. Nama variabel ini bebas. Nah, ini tuh adalah untuk menampung inputan user. Inputan usernya bukan yang ini ya. Sorry, tadi salah. Inputan usernya yang ini nih. Yang ini maksud saya yang name ini dia di mana? Di sini ya. Tadi dari mana? Dari $data ya. $data name gitu ya, ini. Nah, di sini bebas saya mau npm, mau nrp, tapi npm, nrp atau name ini dia akan membawa inputan user yaitu name. Name ini dari mana? Saya ulangi lagi, name ini dari mana? Dari name ini ya. Name sama dengan name ya. Begitupun dengan nama, begitupun dengan jurusan, email dan lain-lain ya, seperti itu. Seperti itu caranya ya. Nah, di sini kita kasih ya nama, misalkan ya, nama HTML ya, special charge gitu ya. Kita kasih $data gitu ya. $data gitu ya. Apa $datanya? Nama misalkan ya. Ya. $email ya. Email HTML special charge. Apa $data? Apa $datanya? Email gitu ya. Itu. Ini juga sama jurusan gitu ya. Apa? HTML special char gitu ya. Sini apa? $data ya. Sini apa? Jurusan gitu ya. Nah, seperti itu. Gampang ya. Seharusnya bisa gitu ya. Yakin bisa, ini gampang ya, karena ini membawa inputan user ya dari form tadi. Nah, ini ditampung di masing-masing variabel ini gitu ya. Jadi variabel ini menampung apa yang diinputkan sama teman-teman di form tadi gitu ya, inputan usernya seperti itu. Nah, kita bikin ya $query. Apa query untuk menambahkan data? Yaitu insert ya, insert kan gitu ya, insert into ya mahasiswa ya, masukkan data ke dalam mahasiswa dengan nilai kan gitu ya. Values, apa valuesnya? Pertama ID kita kosongkan. Kenapa? Karena ID diinputkan oleh MySQL-nya sendiri, dia auto increment ya, jadi dia diinputkan sendiri gitu ya. Selanjutnya apa? Name ya. Name dari mana? Dari sini nih. Name ini kita masukkan. Jadi values-nya adalah name. Name ini apa? Apa yang diinputkan oleh user ya di dalam kolom name di form. Seperti itu ya. Gitu. Begitupun juga dengan nama ya, sama saja ya. Nama misalkan ya. Nama gitu ya. Itu pun juga dengan email ya. Email gitu ya, email. Itu pun juga dengan jurusan gitu ya, seperti itu.
Nah, gitu ya. Hubung dengan jurusan. Nah, seperti ini. Sudah ya. Seperti ini. Sudah semua ya. NIM, nama, email, jurusan gitu ya. Nah, di sini kita kasih titik koma. Jangan lupa ya, titik koma itu penting ya. Biar programnya tidak error gitu ya. Biar programnya itu kan ini sudah diakhiri dengan titik koma, berarti query $query isinya sudah selesai gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, ada yang namanya kita kasih MySQL ya. MySQL query gitu kan ya. MySQL query apa? $koneksi ya. Koma $query gitu ya. Nah, dari mana ya tadi sama kayak yang tadi. Koneksinya dari yang si $koneksi ini ya, dari parameter global, query-nya dari $query ini gitu ya. Untuk bisa terkonek ke database ya nanti datanya. Kita kasih return ya, return ya. Kita pakai fungsi PHP MySQL itu adalah MySQL ya. Affect ya. Affected ya, affected rows. Artinya apa? Artinya dia akan mengisi ya rows yang ada di dalam database-nya gitu ya. Dia akan mengembalikan nilainya seperti itu ya. Di sini apa? $koneksi gitu ya, $koneksi. Oke, simpan ya. Nah, saya mau ya nanti simpannya pakai JavaScript gitu ya, biar keren ya. Gimana simpannya pakai JavaScript? Kita kasih JavaScript di sini ya. If ya, jika user menekan ya, if iset $_post ya, $post gitu ya, $post apa? Ketika user mengklik submit ya, name submit kan submit punya name ya, name submit ya. Ketika user mengklikkan tombol submit ya, submit juga punya name ya, name itu taruh di sini nantinya gitu ya. Nah, submit ya, maka gitu kan ya, maka apa yang akan terjadi? If ya, nah fungsi tambah tadi ya, tambah dari mana? Dari sini nih, nama fungsinya tambah seperti itu ya. If tambah jika ya, jika user menekan submit, maka jika ditambah ya, isinya adalah yang ngirimnya adalah $_post ya, di file sendiri. Jadi actionnya dia di hashtag ya, karena di file ini sendiri gitu ya. $_post lebih dari 0 ya. Kenapa lebih dari 0? Karena ya pasti datanya ada gitu ya, gitu. Nah, seperti ini. Kita kasih ini ya. Kita kasih echo ya. Kita pakai JavaScript aja biar bagus ya. Echo gitu ya. Echo script gitu ya. Nah, ini pakai JavaScript nih, script. Scriptnya apa? Alert ya. Kita kasih alert pop up ya. Bahwa data ya. Kita kasih alert bahwa data ya, petik 1 ya, data berhasil ditambahkan ya ke database, maksudnya ditambahkan dalam database seperti itu ya. Jangan lupa titik koma gitu ya. Nah, di sini kita kasih dokumen ya, dot location, artinya ketika datanya berhasil ditambahkan, dia akan pindah ke index.php ya. Jadi tidak ditambah .php lagi. Ketika klik submit, datanya masuk ke dalam database dan dia akan dia akan kembali ke index.php seperti itu ya. Location harep ya, seperti itu ya, sama dengan ya index ya, index.php seperti ini ya, titik koma gitu ya. Nah, kalau ada if berarti ada else ya. Gimana kondisinya kalau gagal kan gitu ya. Kita bisa kopikan lagi aja ya, sama aja ya. Tapi kalau gagal pun sama, dipindahkan aja ke index.php ya. Berhasil atau gagalnya pop up, nanti klik OK, dia akan masuk ke dalam index.php. Berarti data gagal ditambahkan seperti itu ya. Oke ya, ini sudah ya. Kita coba ya, kita coba jalankan ya. Saya udah ada di form, kita refresh ya, dari refresh. Oke, ada error line 11. Jangan panik ya, kita lihat dulu line 11. Oke, di sini kenapa error? Kenapa? Karena tidak ada tutup script ya. Nah, kalau teman-teman menemukan error ya jangan panik ya. Dia nih di sini kan errornya, berarti di sini sebelumnya apa? Ya kalau nggak di line 11 ya berarti di sebelumnya dia berpengaruh ya. Scriptnya ya belum ada ya. Script gitu ya. Jangan lupa titik koma ya, jangan lupa itu ya. Nah, di sini pun sama ya. Tambahin script ya. Gitu. Titik koma gitu ya. Nah, seperti itu.
Kita coba refresh lagi. Tuh, bisa ya. Oke, kita masukkan NIM-nya 54321 misalkan ya. 54321 misalkan ya. Nama mahasiswanya Ujang misalkan ya. Emailnya ujang at si.com misalkan ya. Jurusannya adalah sistem informasi ya, sistem informasi. Kita klik submit ya, submit. Oke, tidak bisa ya. Berarti masih ada yang error ya. Gimana cara mengatasinya? Oke, kita back lagi. Kita coba cari lagi ya, errornya di mana gitu ya. Kita coba lihat di formnya, name-nya benar. Coba lihat lagi ya. Ininya benar, ishead-nya benar. Coba lihat. Oke. Sebentar. Ininya udah, fungsi tambahnya sudah ya. Coba kita cek lagi ya. Fungsi tambahnya apakah sudah ada benar? Oke, fungsi tambahnya sudah benar. Ininya juga sudah benar ya. Query koneksi ya. SQL query. Coba jangan dulu panik ya. Kita harus lihat dulu ya hasilnya apa. Kenapa dia tidak mau jalan JavaScript-nya gitu ya. Echo script. Oh, ini. Tutup script ya. Kurang tadi ya. Kita ulangin lagi, balikan lagi. Kita edit, kita refresh ya. NIM 54321. Tadi JavaScript-nya belum ditutup ya. Tag JavaScript ininya ya. Tuh, belum ditutup ya. Kita tutup. Tadi udah. Nama misalkan Ujang lagi. Email ujang@si.com ya. Ujang @gmail lah, jangan si.com, @gmail.com misalkan ya. Jurusannya sistem informasi misalkan ya. Nah, kita submit. Tuh, berhasil ya. Oke, data berhasil ditambahkan. Artinya tadi kita errornya adalah belum ditutup teks scriptnya ya. Oke, data berhasil ditambahkan. Nah, pindah ke index.php. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat. Oh, tadi juga masuk sebenarnya, tapi JavaScript-nya belum bisa. Kenapa belum bisa dimasukin ke index.php? Karena tadi belum ditutup JavaScript-nya. Jadi yang tadi juga masuk ya, yang ujang@si.com, ujang@gmail.com. Oke, kita coba lagi ya. Masuk tadi tuh ya, cuman karena si tag JavaScript ininya tidak ditutup nih. Tag JavaScript ininya tidak ditutup, jadi dia masuk ke database tapi dia tidak dipindahkan ke index.php dan pesannya tidak keluar. Nah, sekarang karena sudah di slash ya, sudah ditutup ya, tutup slash gini ya. Maka ya, ketika kita nambahkan data, dia akan ada pop up ngasih tahu data itu sudah disimpan, berhasil disimpan atau tidak, seperti itu ya. Misalkan saya tambahin lagi 7654321 misalkan NIM-nya ya. Namanya misalkan Ujang Halan misalkan ya. Wah, Ujang Halan ya. Ujang ya. Halan misalkan ya. Halan ya @gmail.com ya. Harusnya datanya satu yang masuk ya. Jurusannya teknik informatika misalkan ya. Klik submit ya. Tuh, data berhasil ditambahkan ya. Klik OK, pindah ke indeks, lihat tuh. Benar ya, datanya masuk satu Ujang Halan, seperti itu. Tadi kenapa Ujang SI masuk ya? Tadi saya bilang ya, dia sudah disimpan tapi si JavaScript-nya error, tidak keluar. Kenapa error? Karena dia tidak ditutup JavaScript-nya. Ketika ditutup ya, kita coba lagi Ujang ini dan berhasil gitu ya. Nah, kita coba lagi nih ya. Ujang Halan apakah satu atau dua data yang masuk? Ya, ternyata data yang masuknya Ujang Halan itu adalah satu ya. Kenapa ya? Karena tadi kita cuma masukin satu data seperti itu ya. Kita cek di database-nya, kita refresh. Ada berapa? Harusnya ada 5 ya. Harusnya ada 5 data. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama ya dengan yang ada di mana? Yang ada di form tadi ya. ID-nya gimana Pak? Ya karena auto increment jadi dibuatin sama MySQL ya. Tidak perlu khawatir. Seperti itu. Jadi sangat mudah ya, sangat gampang. Oke, teman-teman, silakan teman-teman bisa mempraktekannya ya. Gitu ya. Terserah teman-teman mau pakai Bootstrap, mau pakai framework CSS lainnya ya, biar lebih bagus tampilannya. Silakan gitu ya. Oke, untuk sesi tambah data sekian ya. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yaitu adalah update data.